Ya pemirsa, kembali dari sepagi, kecelakaan maut melibatkan 2 truk dan sepeda motor terjadi di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Dan kencangnya tabrakan menyebabkan truk terpental dan menghantam sejumlah kios di lokasi, mengakibatkan 3 orang tewas. Detik-detik pasca kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk trailer dengan truk bermuatan sampah dan sepeda motor di Jalan Raya Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terekam kamera warga. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, namun kencangnya hantaman membuat truk sampah terguling dan menutup badan jalan. Sementara truk trailer yang ringsek di bagian depan terpental hingga menghantam sejumlah kios dan rumah yang ada di sisi kiri jalan. Sejumlah saksi menyebutkan mendengar dentuman keras. Mereka panik langsung keluar rumah menyelamatkan diri. Ada suara keras benturan, saya nengok di luar kok ini jalannya kencang, saya lari keluar. Lari keluar Pak ya? Keluar saya belok kanan. Berarti Bapak pas posisi di dalam rumah itu? Enggak. Akibat kecelakaan itu 7 orang menjadi korban, 4 alami luka-luka sedangkan 3 korban lainnya tewas di lokasi kejadian. Korban ada 7 ya, yang 3 sekarang meninggal dunia, informasi dari yang kami dapatkan, nanti akan kami proses ke rumah sakit, yang 4 luka ringan. Ya. Untuk penyebabnya sementara kami belum bisa kami sampaikan, kami masih melaksanakan kegiatan olah TKP, nanti kami akan dalami. Sementara demikian. Petugas Satlantas Polres Semarang telah melakukan olah TKP dan mengerahkan petugas untuk membersihkan puing dan sampah yang berserakan agar ruas jalan utama Bawen bisa kembali dilalui kendaraan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tertabrak di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kilometer 13 di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ya, kecelakaan ini mengakibatkan sopir dan kernet truk terluka parah. Kecelakaan di perlintasan kereta tanpa palang pintu kembali terjadi. Sebuah truk tertabrak kereta tepatnya di kilometer 13, Desa Naga Kesiangan, Dusun 5, Kecamatan Tebing Tinggi, Syah Bandar, Serdang Bedagai. Kejadian bermula saat truk melintasi perlintasan kereta. Di saat bersamaan, kereta api dari arah Pematang Siantar menuju Tebing Tinggi melintas hingga tabrakan tak terhindarkan. Akibatnya terseret hingga 100 meter. Sementara sopir dan kernet truk mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Udah ada yang ngerol, udah dibuka begitu klakson langsung bunyi, dep gitu aja. Gitu Pak ya. Jadi ada berapa meter nih terseret Pak motornya Pak? Kira-kira 200 meter. 200 meter Pak ya? Iya. Kalau untuk korban berapa orang Pak di dalam mobil? Dua Pak ya? Kini kecelakaan ditangani Laka Lantas Polres Tebing Tinggi. Sementara kereta api dapat melanjutkan perjalanan setelah petugas dan warga mengevakuasi bodi truk. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Ini masih dari informasi kecelakaan pemirsa, di mana diduga gangguan pada sistem pengereman, sebuah mobil terbakar di ruas tol Wiyoto Wiono Cawang, Jakarta Timur. Ya betul, akibat kebakaran tersebut arus lalu lintas di tol Wiyoto Wiono tepatnya dari arah Cawang menuju Pondok Gede mengalami kemacetan yang cukup panjang. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dibantu oleh pengendara lainnya berusaha untuk memadamkan api yang melalap sebuah mobil di ruas tol Wiyoto Wiono Cawang, Jakarta Timur. Diduga minyak rem yang bocor langsung memicu api yang membakar kendaraan tersebut. Pemilik kendaraan dan anaknya berhasil selamat. Akibat insiden tersebut, arus lalu lintas di tol Wiyoto Wiono tepatnya dari arah Cawang menuju Pondok Gede sempat macet panjang. Dan pemirsa, petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 25 kg. Ya, pengungkapan sabu ini berawal dari sabu seberat 1,9 kg yang disembunyikan di dalam sepatu. Seorang pengedar warga Pasuruan terpaksa tewas setelah ditembak petugas karena melawan saat akan ditangkap di salah satu hotel di kawasan Medan. Sebelumnya, polisi menangkap 3 kurir yang membawa sabu seberat 1,9 kg yang disembunyikan di dalam sepatu. Dari keterangan 3 kurir inilah, petugas kemudian mengetahui keberadaan pelaku yang berencana membawa sabu seberat 25 kg ke kota Surabaya. Diketahui sabu ini didapat dari luar negeri melalui perairan Aceh.
sebelum akhirnya diterima pelaku di kota Medan. Saat ini, polisi masih memburu pemasok narkoba kepada para pelaku yang diketahui berada di Provinsi Aceh. Yaitu orang dari luar daerah Sumatera Utara jemput langsung. Kita menduga ini adalah untuk mengurangi biaya sekaligus untuk demi kerahasiaan. Jadi ini kebetulan ini yang berangkat ini dari Jawa Timur, dari Surabaya. MS ini akan membawa 25 kilo sabu yang ada di sini. Ya, kita beralih ke kasus kriminal lainnya, pemirsa. 2 pekan diburu, pelaku pencurian kotak amal di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap. Ya, pelaku yang sempat dikejar hingga ke kampung halamannya di Jawa Barat ini akhirnya berhasil diringkus di wilayah Jakarta Selatan. Upaya pelarian pelaku pencurian sebuah kotak amal masjid di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta berhasil digagalkan polisi. Penangkapan ini berawal dari hasil pelacakan telepon genggam pelaku yang akhirnya berhasil diringkus di kawasan Jakarta Selatan. Meski awalnya mengelak, namun pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Ya, pemirsa, dari hasil rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri mengambil kotak amal di sebuah masjid yang berada di area Hotel Bintang 5 di kawasan Cikini, Menteng pada akhir tahun 2020 lalu. Uang senilai hampir 3 juta yang berhasil dibawa kabur pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 7 tahun penjara. Ya, pemirsa, pengungsi korban gempa di Kecamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat mulai kekurangan makanan dan kebutuhan harian lainnya. Ya, betul sekali. Sebagian pengungsi juga mulai terserang penyakit. Korban gempa di Desa Lebeng, Kaluku, Mamuju mengungsi di bawah terpal dengan kondisi seadanya. Mereka mulai kekurangan makanan dan kebutuhan harian. Sejumlah anak-anak juga mulai terserang berbagai penyakit. Warga berharap bantuan untuk kebutuhan sehari-hari dan layanan kesehatan segera disalurkan. Warga korban gempa juga mengungsi di posko Stadion Manakara, Mamuju. Mereka tinggal di pengungsian dengan penerangan yang minim. Warga juga membutuhkan bantuan khususnya untuk bagi balita, anak, dan juga lansia. Sementara itu, pemirsa, warga Desa Bambu, korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat berebut bantuan yang dibawa oleh para relawan. Betul sekali, video rebutan ini viral di media sosial. Warga Desa Bambu yang menjadi korban gempa berkerumun dan berebut bantuan yang dibawa oleh relawan. Kawasan Desa Bambu terletak 1 km dari ruas Jalan Trans Sulawesi. Sebagian besar warga di dusun ini berprofesi sebagai petani. Setidaknya ada 3 video rebutan bantuan atau mencegat kendaraan relawan oleh para korban bencana gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat. Video ini pun viral di media sosial. Diduga peristiwa ini terjadi di Jalan Poros Majene, Mamuju pada hari Sabtu 16 Agustus 2021. Beberapa korban gempa membawa kardus mie instan maupun beberapa paket beras. Sementara pada video lainnya memperlihatkan korban gempa yang berdesakan, berebut karena khawatir tidak mendapatkan bantuan. Kabid Humas Polda Sulawesi Barat Kombes Syamsu Ridwan menyatakan akan menyelidiki peristiwa yang diduga terjadi di Tapalang.